Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Minggu ini Bapak Ibu sekalian tepat tanggal 1 di bulan yang terakhir di tahun 2024 ini. Dan sebentar lagi, kurang lebih 1 bulan ke depan, ya kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian? Mungkin kita merasa biasa ya, biasa begitu seperti melewati hari demi hari. Atau mungkin ada dari antara kita yang saking sibuknya bekerja, maka tidak sadar bahwa minggu ini kita sudah memulai hari di bulan yang terakhir di tahun 2024. Kadang ada orang Bapak Ibu sekalian yang saking sibuknya bekerja begitu ya, tidak sadar bahwa ternyata hari ini kita memasuki bulan terakhir di tahun 2024. Atau ada sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ada orang yang tidak sabar. Tidak sabar, setiap hari dihitung begitu ya, karena kita sebentar lagi mengikuti gathering keluarga begitu. Atau ada Bapak Ibu sekalian yang mulai memikirkan untuk liburan keluarga di akhir tahun, tidak sabar, setiap hari dihitung ya sudah tanggal berapa begitu. Atau mungkin ada dari antara kita yang ketika berada di penghujung tahun 2024 atau penghujung tahun, kita selalu melihat ke belakang. Kita selalu flashback Bapak Ibu sekalian dan kemudian kita melihat, oh iya ya tahun ini ada beberapa hal yang mungkin kurang berjalan dengan baik. Kita mengevaluasi diri dan kemudian kita menyiapkan planning, menyiapkan rencana untuk, oh tahun depan saya mau menjadi lebih baik. Saya mau bekerja dengan lebih baik dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa sepanjang tahun 2024 ini ada berbagai macam hal yang kita lewati. Perjalanan hidup manusia Bapak Ibu sekalian tidak mungkin. Tidak mungkin selalu hal yang baik-baik saja. Hal-hal yang kita harapkan itu yang terjadi. Hal-hal yang menyenangkan hati kita Bapak Ibu sekalian. Kadang ada hal-hal yang mendukakan. Beberapa jemaat di tahun ini ada yang berduka karena harus merelakan orang yang dikasihi pergi lebih dahulu ke rumah Bapa yang di surga. Beberapa dari antara kita berharap mungkin sejak tahun lalu, tahun 2023 kita berharap, oh tahun 2024, hal yang kita doakan, kita harapkan bisa terkabul. Namun kenyataannya belum terjadi. Atau bahkan sebaliknya Bapak Ibu sekalian yang tidak kita harapkan, itu yang terjadi di tahun ini. Bapak Ibu, kita memang hidup di realita dunia yang tidak seindah cerita-cerita dongeng. Bapak Ibu sekalian, yang berakhir dengan ending yang bagus, good ending begitu ya. Kita hidup di dunia yang kadangkala tidak pasti. Tidak pasti. Kita ingin berharap, oh seperti ini, seperti itu yang terjadi. Tapi tiba-tiba hal lain yang terjadi, entah itu baik, entah itu tidak baik. Hal ini tidak mengherankan Bapak Ibu sekalian karena kita hidup di dunia yang memang rusak. Memang rusak Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena dunia ini dicemari dengan sifat-sifat kita, sifat-sifat manusia yang ego. Kita menipu satu dengan yang lainnya, merusak, perbuatan amoral di mana-mana, pergumulan, penderitaan, kesulitan, kadang kekhawatiran, ketakutan bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kadang kecemasan, kadang bisa putus asa, atau kadang kita bisa menjadi kecewa. Inilah dunia yang kita jalani Bapak Ibu sekalian setiap tahun. Di sela-sela demikian Bapak Ibu sekalian memang tentu saja kadang kita bisa ada sukacita, ada tawa, kadang juga bisa bahagia, kadang bisa penuh dengan semangat, gairah untuk menjalani hari. Semuanya campur aduk Bapak Ibu sekalian, mewarnai perjalanan hidup kita. Orang Kristen mengalami hal demikian, mengalami Bapak Ibu sekalian. Orang yang tidak percaya juga sama, mengalami kesusahan-kesusahan yang demikian Bapak Ibu sekalian. Nah segala makhluk, bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa segala makhluk itu mengeluh dikatakan oleh firman Tuhan. Mengeluh semuanya Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi kita orang percaya memiliki Allah yang hidup. Yang menuntun kita dengan firman-Nya. Bapak Ibu coba renungkan baik-baik ya.
Jikalau Allah itu hidup, jikalau Bapak Ibu percaya bahwa Allah itu hidup, dan Allah itu memperhatikan kesusahan kita. Bapak Ibu percaya itu? Allah itu hidup, Allah itu memperhatikan kesusahan kita. Maka kita selalu punya pengharapan di dalam segala kesulitan hidup. Benar gak Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu percaya Allah itu hidup, ya Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu memperhatikan segala kesusahan saya. Tidak mungkin Allah itu membiarkan saya sendirian menghadapi kesulitan. Maka selalu kita punya pengharapan. Jikalau janji firman-Nya adalah pasti. Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Ketika engkau dicobai, aku akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu percaya itu janji firman Tuhan? Amin. Maka selalu ada alasan untuk kembali bangkit dari setiap keterpurukan. Kalau kita percaya. Nah inilah yang seharusnya dipegang, diimani dengan sungguh-sungguh oleh setiap orang percaya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sebentar lagi kita memasuki Hari Raya Natal. Kita ingat Natal adalah peristiwa di mana Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan rahmat, datang ke dalam dunia ini untuk memberikan pengharapan kepada kita, manusia yang berdosa yang sebenarnya tidak punya pengharapan atas keselamatan. Tidak punya pengharapan Bapak Ibu sekalian kita atas keselamatan. Kita orang-orang yang hopeless Bapak Ibu sekalian di dalam keselamatan. Kita ini orang-orang yang tidak punya pengharapan untuk keselamatan nanti. Bapak Ibu, apa yang saya harapkan, coba renungkan apa yang saya harapkan akan terjadi dengan diri saya, diri Bapak Ibu sekalian setelah mengakhiri hidup di dunia ini. Apa yang saya harapkan akan terjadi dengan saya ketika hidup saya di dunia ini berakhir. Apa Bapak Ibu sekalian? Di dunia ini, mungkin kita bisa berkata begini, oh aku punya harta kekayaan yang melimpah, aku bisa melakukan ini dan itu. Aku bukan hanya berharap punya ini dan itu, mungkin beberapa orang pengen punya harapan, oh aku pengen pergi ke suatu tempat yang indah. Oh, berapa orang mungkin punya harapan, aku punya harapan untuk aku memiliki rumah yang baik, nyaman, dan lain sebagainya. Orang lain berharap demikian. Tapi aku punya uang, aku punya segala-galanya, aku tidak berharap demikian. Aku punya itu Bapak Ibu sekalian. Aku bisa meraihnya. Di dunia ini, aku punya pengaruh yang luas. Aku tidak perlu berharap untuk berbuat sesuatu ini dan itu, aku sendiri bisa melakukannya dengan posisiku. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, apakah yang kita harapkan setelah kematian di dunia ini? Di dunia kita bisa meraih segala hal mungkin. Apakah surga dapat kita beli dengan uang kita? Jika demikian surga adalah milik orang kaya saja. Seberapa banyak uang yang kita perlukan untuk memiliki surga? Jika demikian tidak ada celah bagi orang-orang yang sederhana untuk memiliki kehidupan yang kekal? Apakah surga dapat dicapai dengan posisi tertentu? Kalau level posisi saya sudah setingkat para rohaniawan, begitu, baru saya dianggap layak untuk masuk ke dalam hidup yang kekal? Tidak Bapak Ibu sekalian. Martin Luther pernah berkata demikian. Adalah suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Karena kenapa? Bagaimana manusia yang cemar, Martin Luther berkata, bisa ditampilkan. Bagaimana manusia yang cemar oleh dosa, itu dapat mempunyai pemikiran bahwa saya bisa hidup dengan Allah yang kudus itu. Bagaimana kita Bapak Ibu sekalian sudah cemar oleh dosa ini, kita dapat merasa layak untuk hidup dengan Allah yang Maha Kudus. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, ada dari antara kita yang tidak pernah berbuat dosa dalam hidupnya. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu sekalian ketika kita menganggap dengan perbuatan baik kita. Dengan perbuatan baik kita, menurut anggapan kita ini baik, ini bisa membuat saya layak untuk hidup dengan Tuhan. Kita bisa mencapai hidup yang kekal, maka itu sebuah penghinaan bagi Allah yang menuntut kita untuk hidup sempurna. Kudus, tanpa cacat celah. Karena Allah itu tidak mungkin bersatu dengan sesuatu yang cemar, tidak mungkin.
Allah yang Maha Kudus tidak mungkin bersatu dengan sesuatu yang cemar. Kita ini sudah berdosa, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itulah Allah datang ke dalam dunia. Kepada kita manusia yang tidak layak, karena perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Allah datang ke dalam dunia, mencari kita. Poin penting yang saya harapkan Bapak Ibu bisa menangkap saat ini adalah seperti ini. Tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama. Tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk menerima anugerah ini. Tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk menerima anugerah ini. Dan tidak semua orang yang mendengar berita anugerah ini mau percaya. Semua orang mau percaya ketika mendengar berita Injil? Tidak. Dan tidak semua orang yang mendengar berita anugerah ini mau percaya dan diselamatkan. Allah datang untuk menebus umat pilihannya. Anugerah Tuhan itu pasti dinyatakan Bapak Ibu sekalian. Pasti dinyatakan kepada umatnya. Saya selalu katakan Bapak Ibu sekalian. Betapa bersyukurnya kita ini menjadi orang percaya yang diberi anugerah dengan cuma-cuma. Sehingga kita menjadi orang yang punya pengharapan. Punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan untuk kehidupan yang kekal nanti. Tidak semua orang Bapak Ibu sekalian. Tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama dan tidak semua orang juga menerima anugerah itu. Ada yang menghina anugerah itu. Ada yang menolak anugerah itu. Minggu ini kita melihat Bapak Ibu sekalian. Dari sekian banyaknya orang yang hidup pada saat sang pemberi anugerah itu datang lahir ke dalam dunia, maka pertama-tama anugerah itu dinyatakan kepada orang yang bernama Simeon dan Hana. Saya akan membacakan dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 40. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32, saya akan lompat di ayat 36 sampai dengan 38. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan, dia berharap, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati. Simeon, kamu tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera." Tadi sudah dijanjikan, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Sang Mesias. Sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Bukan hanya bangsa Israel saja, tapi segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemudian ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Singkat ya, hanya 7 tahun bersama suaminya. 37, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, tentang Yesus, kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bapak Ibu, siapakah Simeon dan Hana?
Simeon dikatakan oleh Alkitab adalah orang yang hidup benar, hidup saleh, hidup di dalam kebenaran. Sedangkan Hana ditekankan adalah orang yang setia beribadah. Bahkan dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia beribadah kepada Tuhan melalui doa dan puasanya. Bapak Ibu, ketika diberi anugerah yang khusus dari Roh Kudus kepada Simeon dan Hana, Simeon bukan sekedar menantikan. Oh iya, saya menerima janji Tuhan. Sebelum saya meninggal, saya tidak akan meninggal sebelum saya melihat keselamatan. Bayi itu datang, Sang Mesias itu datang. Simeon dalam penantiannya Bapak Ibu sekalian, dia bukan hanya duduk diam. Tidak melakukan apa-apa. Atau bahkan dia hidup di dalam amoral. Tidak Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi ketika mereka diberi anugerah yang khusus dari Tuhan, mereka menantikan janji pengharapan itu, keselamatan itu dinyatakan, maka mereka menjalani hidupnya dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup saleh Bapak Ibu sekalian artinya hidup jujur, tidak ada niat-niat yang jahat dalam hati mereka, penuh dengan kesungguhan di dalam ibadah. Jadi mereka tidak sekedar menerima penyataan anugerah itu dari Roh Kudus, habis itu selesai, sudah. Akan tetapi mereka menjalani pengharapan mereka, penantian mereka dengan hidup benar di hadapan Allah. Alkitab mencatat Roh Kudus menuntun kesalehan mereka untuk berjumpa dengan Kristus, Sang Bayi Natal itu. Mereka bertemu dengan Yusuf dan Maria dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Sang Juru Selamat itu sudah datang. Yesus Sang Juru Selamat, disambut oleh Simeon dengan hati yang bersuka cita. Hatinya bersuka cita Bapak Ibu sekalian, dan yang memuji Tuhan karena keselamatan itu sudah dinyatakan kepada mereka. Simeon menyambut Yesus Sang Juru Selamat, bukan Yesus yang lain. Sekali lagi, Simeon menyambut Yesus Sang Juru Selamat, bukan Yesus yang lain. Kebanyakan orang pada waktu itu menginginkan Mesias yang bisa melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Kebanyakan orang waktu itu mengikut Yesus. Bapak Ibu ingat, 5 roti 2 ikan. Yesus yang bisa mengenyangkan perut mereka. Mereka menginginkan Yesus yang demikian. Dan Yesus mencela mereka. Kebanyakan dari mereka mau menerima Yesus, Sang Mesias, itu kalau sesuai keinginan mereka. Mereka ingin mengatur Tuhan. Mereka ingin menciptakan Tuhan sesuai keinginan mereka. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, setelah Tuhan Yesus memperingatkan betapa kelirunya keinginan mereka, akhirnya mereka kecewa. Meninggalkan Yesus. Ya, kita ingin Yesus yang begini kok. Yesus begitu. Kita ingin Yesus yang menyediakan kita dong, kebutuhan kita. Semuanya mujizat. Saya tidak perlu bekerja. Ikut Yesus enak loh. 5 roti 2 ikan. Bisa kasih makan ribuan orang. Tidak usah bekerja. Ya, minta Yesus buat mujizat aja terus. Kita ingin Yesus yang melepaskan kita dari penjajah Romawi. Tidak usah dosa-dosa gitu. Dosa kita bisa selesaikan sendiri dengan perbuatan kita. Tidak mau Yesus yang demikian. Ingat Bapak Ibu sekalian, menjelang akhir pelayanannya, orang-orang meninggalkan Yesus kan? Di atas kayu salib, dia hanya sendirian. Bapak Ibu, renungkan baik-baik, Yesus seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Saya ingin Yesus yang memberikan saya jaminan kekayaan. Saya ingin Yesus yang bisa saya pinta untuk mengabulkan keinginan saya. Tidak peduli keinginan saya sesuai firman Tuhan atau tidak. Yang penting Tuhan saya pengen gini, Tuhan kabulkan. Saya ingin Yesus yang tidak terlalu ikut campur tentang dosa saya. Ya, jangan berikan saya Yesus yang menegur dosa saya, jangan. Berikan saya Yesus yang sesuai keinginan saya. Saya tidak ingin bergumul dengan yang namanya hidup dalam kesalehan, kebenaran, apa itu, tidak usah yang begitu-gitu. Bapak Ibu, semua ini adalah pemikiran dari orang-orang yang akan binasa. Mereka menginginkan Yesus untuk membangun kerajaan dunia bagi mereka. Padahal Yesus Kristus menginginkan kita hidup bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa
Kristus telah datang 2000 tahun yang lalu. Kita hidup sekarang dan kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah Bapak Ibu sekalian, kedatangan Kristus yang kedua kalinya adalah pasti. Bagaimana hidup kita? Firman Tuhan berkata demikian dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 11 dikatakan demikian. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah, terus saja, silakan, terus saja berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah, terus saja, silakan. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, kata Tuhan, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu, saat kita menjalani hidup hari ini, dan di saat kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya dengan penuh pengharapan, bagaimana hidup yang kita jalani? Anugerah Tuhan itu kan sudah dinyatakan kepada kita 2000 tahun yang lalu, sudah dinyatakan kepada kita apakah kita akan hidup di dalam kebenaran, kesalehan, ibadah yang sungguh kepada Tuhan atau tidak. Biarlah Bapak Ibu sekalian, biarlah orang lain biarkan. Biarkan kalau mereka memang mendegilkan hatinya, tidak mau dengar teguran dari Tuhan, firman Tuhan, biarkan mereka terus hidup dalam kecemaran, kata Tuhan Yesus. Terus berbuat dosa supaya nyata pada hari penghakiman bahwa mereka tidak bisa berkelik atas hukuman yang akan Tuhan jatuhkan. Bapak Ibu sekalian, akan tetapi engkau, kita, anak-anaknya, hiduplah di dalam kebenaran dan kesalehan. Terkadang memang tidak mudah. Kita juga bukan manusia yang sempurna. Selama di dunia ini, kita masih bisa berbuat kesalahan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, engkau yang mengasihi Tuhan, berdukacitalah atas segala perbuatan kita yang sia-sia, ketidakbenaran, dan hidup yang jauh dari ibadah kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, teruslah berjuang hidup takut akan Tuhan. Sekalipun sulit, setiap hari kan kita harus sangkal diri tuh. Setiap hari harus sangkal diri, melawan kedagingan kita. Kadang susah Bapak Ibu sekalian, melawan kedagingan kita, bukan aku lagi. Hidupku bukan aku lagi, tapi hidup untuk memuliakan Tuhan. Terus ingat itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian rela menderita, kata Tuhan. Pikul salib karena iman. Rela menderita karena iman kepada Kristus. Bukan menderita karena lain-lain ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi menderita karena iman kepada Kristus. Kemudian ikut Tuhan Yesus setiap hari. Kadang sulit Bapak Ibu sekalian, namun Tuhan berkata demikian. Aku datang segera dan membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Kesalehan hidup kita Bapak Ibu sekalian. Takut akan Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan, hidup melayani Tuhan dan sesama. Terkadang sulit Bapak Ibu sekalian, namun Tuhan janjikan ada penghiburan yang besar di akhir zaman. Bapak Ibu, kita tidak akan kehilangan pengharapan terhadap janji Tuhan, amin. Saya percaya orang percaya tidak akan pernah kehilangan pengharapan terhadap janji Tuhan. Sekalipun dunia berkata begini, sudah gak usah Tuhan-Tuhanan. Gak usah Tuhan-Tuhanan. Malah ikut Tuhan itu kesulitannya ini, itu. Lebih enak gak ikut-ikut, gak usah Tuhan-Tuhanan. Gak usah ibadah-ibadahan. Lebih baik pakai waktunya untuk melakukan yang kita suka. Ya kan, toh hari Minggu hari libur, kira-kira begitu ya Bapak Ibu sekalian. Pakai waktunya untuk melakukan hal yang kita suka. Gak usah hidup dalam kebenaran, sulit, harus melawan godaan duniawi. Lebih enak hidup memuaskan kedagingan kita, apa yang kita suka, kita lakukan saja, hantam saja semuanya. Gak usah melayani Tuhan, capek melayani Tuhan. Diajak berkorban dalam melayani Tuhan, gak usah melayani Tuhan. Dunia dan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan akan terus berkata demikian. Namun kita Bapak Ibu tidak akan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Ingat firman Tuhan telah berkata, yang tetap mau hidup cemar, biarlah ia terus mencemarkan diri. Namun yang mau hidup dalam kekudusan Tuhan, biarlah ia terus
menguduskan diri di hadapan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk menyatakan penghakiman yang adil bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Simeon dan Hana melihat Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Pemberi harapan, pemberi anugerah itu sudah datang, yang selama ini mereka harapkan kehadirannya. Maka Simeon berkata demikian, Tuhan, Engkau berjanji bahwa aku akan melihat keselamatan daripadamu. Sang bayi itu, Sang Mesias Juru Selamat akan aku lihat. Dan Tuhan tepati Bapak Ibu sekalian, sekarang aku sudah melihatnya. Dan sesuai janjimu, maka aku akan kembali dalam damai sejahtera. Bapak Ibu, saya percaya orang-orang yang menantikan Kristus adalah mereka yang selalu siap menyambut Tuhan. Selalu siap menyambut Tuhan. Orang-orang yang menantikan Kristus yang hidup di dalam kebenaran adalah mereka yang selalu siap untuk menyambut Tuhan. Saya tidak tahu kalau ada pertanyaan demikian. Ketika Tuhan Yesus datang, apakah Bapak Ibu sudah siap? Tuhan Yesus kan datang untuk kedua kalinya nanti. Apakah kita sudah siap? Tapi saya percaya orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, kesungguhan, justru mereka menantikan Tuhan untuk datang. Karena Tuhan akan membalaskan segala apa yang menjadi jerih lelah mereka. Sebab kesalehan dan kebenaran yang mereka hidupi selama ini mungkin sulit sekali. Penuh dengan pergumulan. Akan menjadi saksi dan peneguhan bagi mereka untuk menerima setiap janji Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi kita ketika kita memutuskan untuk membuang dan meninggalkan hidup yang sia-sia di hadapan Tuhan, maka banyak tantangan yang kita hadapi. Akan tetapi selalu ingat bahwa janji penghiburan dari Tuhan kelak akan dinyatakan kepada setiap anak-anaknya. Dan ini menjadi pengharapan bagi setiap kita. Ketika Hana, seorang janda yang sudah tua, sudah sangat tua Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa ia hanya hidup dengan suaminya selama 7 tahun. Sangat singkat sekali Bapak Ibu sekalian. 7 tahun dan betapa sedihnya hidup yang ia jalani. Dalam ketekunan ibadahnya dikatakan dia dengan berdoa, dia dengan berpuasa, ia punya pengharapan dan penantian akan Sang Juru Selamat. Ia tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Bahkan dikatakan dia hidup di bait Allah. Dan siang malam Bapak Ibu, setiap hari dia beribadah kepada Tuhan. Pada suatu saat anugerah Tuhan dinyatakan kepada dia sehingga hatinya dikatakan penuh dengan rasa syukur. Penuh dengan rasa syukur dan ia berani bersaksi tentang anak Allah kepada semua orang yang selama ini menantikan kelepasan bagi Israel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup hari ini. Kita hidup di zaman akhir. Dan kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Entah kapan kita tidak tahu. Namun tanda-tandanya semakin nyata. Artinya harinya semakin mendekat. Bapak Ibu kita harus mengikuti teladan dari Hana. Sekalipun waktunya tidak lama, usianya sudah 84 tahun. 84 tahun, namun Hana memakai hidupnya untuk bersaksi tentang Kristus. 84 tahun, dia bersaksi tentang Kristus. Bapak Ibu, bukankah tugas bersaksi juga Tuhan percayakan untuk setiap kita? Selama hidup dalam penantian kita, entah kita yang lebih dahulu ketemu Tuhan, kita tidak tahu, atau Tuhan yang datang ke dalam dunia. Selama hidup, pakai hidup kita menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang. Terkadang kita sedih Bapak Ibu sekalian melihat orang Kristen sendiri tidak memiliki kesaksian hidup yang baik. Orang Kristen sendiri tidak memiliki kesaksian hidup yang baik. Seharusnya setelah kita menerima penggenapan pengharapan atau anugerah keselamatan itu, dan selama kita menantikan kegenapan kenyataan dari kedatangannya yang kedua kalinya, maka hidup kita harus menjadi kesaksian yang baik. Kita seharusnya menyaksikan Bapak Ibu sekalian, menyaksikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan justru mereka
kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang sekiranya mereka harus mengenal Tuhan. Bapak Ibu, Injil itu kan kabar baik ya. Injil itu kabar baik. Injil itu kabar baik. Manusia yang tidak punya pengharapan atas keselamatannya, kini ada pengharapan yang pasti. Injil itu kabar baik Bapak Ibu sekalian. Ini tantangan kita bersama. Beritakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Beritakan bahwa pengharapan akan kehidupan yang kekal itu adalah pasti di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Akan tetapi perhatikan juga kehidupan kita. Dengan hidup di dalam kebenaran, kesalehan, kesetiaan dalam ibadah doa, puasa, kekudusan itu akan menjadi kesaksian yang baik untuk orang-orang, untuk kesaksian kita. Saya sering katakan Bapak Ibu sekalian, Injil itu ditolak bukan karena berita Injilnya kadang-kala. Tapi karena orang melihat apa? Kesaksian hidup orangnya toh. Wah, Injil itu kabar baik, dosa saya dapat diampuni oleh Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi ketika dia melihat, wah, ternyata orang Kristen ya begini sama saja. Tidak ada bedanya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ceritakan Bapak Ibu sekalian bahwa Allah mengasihi mereka melalui perbuatan kita. Suatu saat ada kesempatan yang baik, mulai bicarakan bahwa Yesus itu mengasihi. Tuhan mengasihi engkau. Kita sama-sama orang berdosa yang seharusnya tidak punya pengharapan untuk keselamatan. Tapi Tuhan mau datang ke dalam dunia, memberikan pengharapan. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan tunjukkan juga itu melalui sikap hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat memasuki masa Advent dengan iman yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran, kesalehan, kesetiaan di dalam ibadah. Dan mengucap syukurlah senantiasa untuk anugerah Tuhan yang besar sekali. Dan jadilah saksi Kristus. Kita adalah umat yang penuh dengan pengharapan. Kelak Bapak Ibu sekalian, semua jerih lelah yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus berkata, suatu saat aku akan datang kembali. Membawa upahku yang baik untuk anak-anakku. Sesuai dengan perbuatan mereka. Jangan sia-siakan hidup kita Bapak Ibu sekalian. Jalani hidup bersama dengan Tuhan sampai akhir. Sampai kita menerima apa yang baik yang kita harapkan dari Tuhan yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Tuhan menyertai kita, mari kita berdoa.